Pemirsa, seorang pria meninggal dunia di Denpasar, Bali usai menerima vaksin AstraZeneca. Kejadian serupa juga sempat terjadi di DKI Jakarta. Komnas KIPI hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kematian warga tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menjamin AstraZeneca aman digunakan untuk vaksinasi massal di tanah air. Beberapa waktu belakangan, kasus kematian yang diduga terkait dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca terus menjadi sorotan. Kini kembali ditemukan satu kasus lagi di kota Denpasar, Bali, di mana seorang pria yang diketahui bernama Abdullah Maulana, 47 tahun, meninggal di kamar kosnya. Sebelum meninggal, pria yang berprofesi sebagai penjahit ini diketahui mengeluhkan sakit kepala setelah sebelumnya mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca pada 22 Mei lalu. Bersama istri saya, yang bersangkutan almarhum ternyata memang divaksin tanggal 22. Nah itu ya mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan vaksin itu sendiri. Korban diketahui memiliki riwayat tekanan darah tinggi, sementara usai diidentifikasi oleh tim forensik Polresta Denpasar, jasad korban langsung dibawa ke RSUP Sanglah, Denpasar. Namun pihak keluarga tidak berkenan jenazah korban diautopsi. Selain Abdullah, kasus kematian usai vaksin AstraZeneca juga terjadi di DKI Jakarta. Trio Fauki Firdaus yang meninggal pada pekan lalu juga mengeluhkan hal yang sama usai divaksin AstraZeneca. Tim gabungan dari Komnas KIPI dan Kementerian Kesehatan pun melakukan otopsi untuk mencari penyebab pasti meninggalnya trio. Di lain sisi, Kementerian Kesehatan melalui juru bicara vaksinasi COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi menyebut penggunaan vaksin AstraZeneca tetap akan berjalan karena memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, beberapa waktu belakangan, meski telah ada kasus kematian usai divaksin COVID-19, namun sejauh ini penyebabnya masih harus ditelusuri kembali. Jika melihat dari statistik jumlah penerima berbanding dengan kasus berdampak, maka sejauh ini vaksin COVID-19 yang diberikan tetaplah aman. Setiap vaksin pasti memiliki efek samping. Oleh karena itu, masyarakat yang hendak menerima vaksin harus jujur akan riwayat dan kondisi kesehatan mereka guna meminimalisir dampak maupun efek samping yang mungkin ditimbulkan. Apa saja yang harus diwaspadai dengan kondisi kesehatan kita pada saat menerima vaksin? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI. Pak Hindra, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Hindra, kami sudah mendapatkan keterangan dari dokter dan berbagai pihak yang tetap menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini aman begitu ya, tetap digunakan untuk vaksinasi massal di tanah air. Pak Hindra mungkin bisa cerita, Pak, ini tahapan penelitian yang dilakukan Komnas KIPI kepada sejumlah kasus yang memiliki kasus fatal begitu, itu penelitiannya seperti apa sih tahapannya sehingga kemudian bisa memperoleh kesimpulan bahwa vaksin AstraZeneca ini aman, Pak Hindra? Begini, Pak. Jadi bukan penelitian yang kami lakukan, tapi adalah kajian kausalitas, bahasa Inggrisnya causality assessment. Causality assessment itu dilakukan oleh Komnas KIPI dan juga Komda KIPI. Kami diberi tugas oleh Menteri Kesehatan sebagai komite independen dari beberapa orang yang profesionalnya terkait sama vaksinologi, sehingga mempunyai kompetensi untuk mengkaji apakah ada keterkaitan antara KIPI dengan imunisasi yang diberikan. Hal yang pertama dimulai tentunya menerima laporan. Laporan bisa dari siapa aja, bisa dari masyarakat, bisa dari petugas, dari dokter, dari rumah sakit. Laporan itu akan diinvestigasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Tentunya mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota, dan dilanjutkan dengan dinas kesehatan provinsi. Setelah data-data dilengkapi, akan dikaji oleh Komda KIPI. Komda KIPI sama kayak tingkat nasional, hanya di level A, jadi SK juga dari pimpinan provinsi untuk mengkaji para ahli di daerah tersebut, komunikasi dengan diskusi dengan data-data dari dinas kesehatan setempat, kemudian melakukan kajian juga kausalitas. Setelah itu kami mengadakan audit bersama antara Komda dan Komnas untuk menentukan rekomendasi apa yang dikeluarkan, apakah
kejadian ini terkait atau tidak. Yang diberikan berdasarkan tentunya adanya waktu, adanya penyakit lain, ya, dan faktor-faktor lain yang didapat selama investigasi dilakukan. Baik, Pak Indra, jadi yang menyebabkan kasus fatal itu terjadi sampai meninggal dunia itu kalau bukan karena vaksinasi, lalu karena apa, Pak Indra? Tadi saya sebutin, Pak, bahwa penyebab penyakit lain harus juga dicari. Kalau tidak ada penyebab penyakit lain dan waktu antara pemberian dan kejadian itu sesuai dengan daftar yang ada di uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 vaksin tersebut sebelum dikeluarkan izin edar dan juga dari kebijakan, maka kita harus memastikan bahwa ada penyakit lain. Di antaranya yang ternyata yang bersangkutan memang mempunyai penyakit diabetes, hipertensi, kemudian kolesterol yang memang kebetulan tidak teratur sehingga bulan yang diambil. Baik, tidak terdeteksinya penyakit bawaan ini akibat dari apa nih, Pak Indra? Jadi kalau saya menerima laporan tersebut dari Komda Bali tentunya ya. Jadi yang bersangkutan seminggu sebelum kejadian memang menyampaikan kepada kerabatnya bahwa sakit dan kemudian berobat ke dokter dan mungkin minum obat ya. Kemudian memang tidak pernah berobat teratur. Namun pada waktu pemeriksaan lolos ya, karena tekanan darah diukur mungkin baru tidak sehingga memenuhi syarat untuk. Namun setelah melakukan imunisasi bersangkutan memang tinggal sendirian di tempat karena keluarganya sudah pulang. Kemudian juga tidak terdeteksi, artinya tidak ada bantuan, tidak juga mencari bantuan. Sehingga pada waktu berikutnya ditemukan oleh teman bahwa sudah dan ada ditemukan obat-obat. Jadi kemungkinan tidak jujur begitu Pak Indra pada saat proses screening? Kami mendapatkan bahwa dari daftar pertanyaan, dari wawancara, itu semua dilewati, jadi tidak disampaikan kepada yang memberikan vaksin. Pak Indra, jadi kondisi-kondisi seperti apa Pak Indra yang sebetulnya patut waspada ya ketika mau melakukan vaksinasi? Ini kan setiap orang harus melakukan asesmen terhadap diri sendiri ya. Nah ini kondisi seperti apa yang mungkin menurut KIPI sebaiknya jangan dulu vaksin begitu? Ya. Sebetulnya barangkali COVID juga memang tinggi, sehingga kadang-kadang saya untuk memaksakan ya, karena sebetulnya dari riwayat laporan yang masuk disampaikan bahwa sebetulnya dekat ya sudah melarang, namun yang bersangkutan barangkali merasa ini sangat penting sehingga sebetulnya kan mempunyai penyakit atau ditunda tidak 2 minggu ya, namun terjadi kejadian sebetulnya vaksinnya bukan artinya vaksinnya mengaktifkan diabetesnya, vaksinnya menyebabkan hipertensi, penyakitnya, vaksinnya menyebabkan kolesterol meningkat. Pun kalau misalnya seringkali jadi vaksinnya yang disalahkan. Padahal sebetulnya vaksinnya bukan memicu terjadinya kejadian yang fatal, namun memang dalam penyakitnya hipertensi, diabetes itu bisa mau divaksin atau mau nggak divaksin kapan saja, saat itu, besoknya, seminggunya, bulannya, itu demikian. Baik, Pak Indra, kalau lihat dari sejumlah kasus ini, semua kasus ya paling tidak ini menyatakan bahwa menyalahkan vaksin itu sebagai penyebab begitu.
dari kasus fatal yang terjadi. Nah, ini penjelasannya bagaimana, Pak? Ini kenapa kemudian seseorang yang mungkin oleh orang-orang sekitarnya tidak memiliki riwayat kesehatan tertentu, tapi kemudian akhirnya bisa sampai meninggal dunia dan kebetulan sekali begitu itu baru selesai vaksin begitu, atau 1 hari atau 2 hari pasca vaksin, bagaimana? Ya, jadi kebetulan itu bahasa Inggrisnya coincidence. Jadi memang dari kami, Komnas, sesuai petunjuk WHO, untuk melakukan kajian untuk melihat apakah ini memang karena kandungan vaksin, karena cacat produk, karena kesalahan prosedur, atau kecemasan. Nah, yang banyak adalah koinsiden atau kebetulan. Dan itu memang seringkali terjadi. Dan memang masyarakat paling tidak mengkaitkan kejadian vaksinasi ini, meskipun sebetulnya kan tadi saya sudah sampaikan, harusnya dilihat waktu antara kejadian dengan pemberian, dan juga ada penyakit lain atau enggak. Kalau nggak ada penyakit lain dan waktunya cocok, ya benar disebabkan oleh vaksin. Tapi kalau memangnya ada penyakit lain, nah dari daftar itu memang penyakit lain itu tidak ada disebabkan atau berkaitan dengan vaksin. Jadi kami katakan bahwa vaksin disebabkan oleh penyakit yang diderita. Terakhir, Pak Indra, jadi dari Komnas KIPI sendiri bisa menjamin begitu ya bahwa vaksin AstraZeneca ini memang betul-betul aman untuk dijadikan salah satu vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19? Saya sampaikan dan ulang kembali bahwa kami bukan lembaga penjamin ya, bukan kayak kalau nasabah kayak uang terus Indonesia bisa menjamin. Bukan. Ini adalah kumpulan orang yang profesional yang kaitannya dengan vaksinologi sehingga membuat kajian dasar bukti kemudian mengeluarkan rekomendasi. Data yang masuk di Indonesia tidak ada kematian berhubungan dengan imunisasi sampai hari ini. Mudah-mudahan sehingga kami masih merekomendasikan vaksin ini dapat digunakan sebagai program nasional. Baik, Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Indra.